Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita akan membahas tentang pengertian dan jenis-jenis pasar. Tapi sebelumnya jangan lupa like and subscribe. Suatu tempat dapat dikatakan sebagai pasar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Ada calon penjual dan pembeli. 2. Ada barang atau jasa yang hendak diperjualbelikan. 3. Terjadi proses tawar-menawar. Pasar dalam arti sempit adalah tempat bertemunya penjual dengan pembeli untuk melakukan transaksi jual-beli. Pasar dalam arti luas adalah proses bertemunya permintaan dengan penawaran terhadap barang atau jasa. Adapun fungsi pasar, yang pertama adalah fungsi promosi, yaitu sebagai tempat untuk memperkenalkan barang. Yang kedua adalah fungsi distribusi, sebagai tempat untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Yang ketiga adalah fungsi pembentukan harga, terjadinya proses tawar-menawar sehingga terbentuk harga. Yang keempat adalah fungsi penyerapan tenaga kerja. Pasar menjadi tempat bagi orang untuk mencari pekerjaan. Kita lanjut kembali, yaitu jenis-jenis pasar. Jenis pasar berdasarkan wujudnya dibagi menjadi dua, yaitu pasar konkret dan pasar abstrak. Pasar konkret adalah pasar yang penjual dan pembelinya bertemu secara langsung dan produknya ada di tempat. Kemudian yang kedua adalah pasar abstrak. Pasar yang penjual dan pembelinya tidak bertemu secara langsung dan produknya hanya berupa gambar atau contoh. Kemudian, berdasarkan luas wilayah distribusinya, pasar dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah pasar lokal, yaitu pasar yang penjual dan pembelinya berasal dari wilayah sekitar pasar. Kemudian yang kedua adalah pasar nasional, yaitu pasar yang wilayah distribusinya meliputi satu negara. Kemudian yang ketiga adalah pasar regional, yaitu pasar yang wilayah distribusinya meliputi beberapa negara dalam satu kawasan. Yang keempat adalah pasar internasional, yaitu pasar yang wilayah distribusinya meliputi seluruh dunia. Bentuk pasar persaingan tak sempurna bisa kita bagi menjadi 5. Yang pertama adalah pasar monopoli, yaitu pasar yang terdapat satu penjual untuk suatu produk tertentu sehingga mampu menentukan harga. Contoh, listrik oleh PLN, minyak oleh Pertamina, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah pasar oligopoli, yaitu pasar yang terdapat beberapa penjual untuk suatu produk tertentu sehingga mereka bisa membuat kesepakatan untuk mempengaruhi harga pasar. Contoh, pasar mobil, pasar motor, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah pasar monopsoni, yaitu pasar yang terdapat satu pembeli untuk suatu produk tertentu sehingga memiliki kekuatan untuk menentukan harga. Kemudian yang keempat adalah pasar oligopsoni, yaitu pasar yang terdapat beberapa pembeli untuk suatu produk tertentu sehingga mereka bisa membuat kesepakatan untuk mempengaruhi harga pasar. Kemudian yang kelima adalah pasar persaingan monopolistik, yaitu pasar yang terdapat banyak penjual untuk suatu produk tetapi berbeda corak. Contoh, toko obat, toko kelontong, dan sebagainya. Sekian pemahaman tentang pasar. Semoga bermanfaat.